Salah satunya hadis yang mana Rasulullah SAW itu berkata akan asing kembali Islam ini. Islam ini akan kembali asing sebagaimana dahulu pertama kali Islam muncul. Jadi Nabi Muhammad waktu awal-awal dakwah itu asing. Nabi Muhammad asing itu dakwah tentang iman, Islam, ihsan itu asing untuk umat-umat Quraisy zaman itu. Wa subhanallah, mereka di waktu itu tidak beriman sama Allah. Tapi kita di akhir zaman beriman sama Allah, tapi asing sama Allah. Lebih parah ya. Waktu itu di zaman Rasulullah SAW mereka kenal Allah. Mereka itu jadi kalau sejarah orang-orang Quraisy waktu itu, mereka ada sebagian yang masih menganut agama Nabi Allah Ibrahim. Makanya masih ada itu di sana haji. Jadi dahulu itu sudah ada haji. Jadi syariat Nabi Allah Ibrahim masih dipakai sama Quraisy. Tapi mereka pun menyembah berhala. Jadi Tuhan mereka Allah dan berhala. Allah waktu itu dituhankan, tetapi ada Tuhan-Tuhan di bawah Allah, yang mana kadang hajat-hajatnya mereka ketika meminta sama Tuhan-Tuhan berhala itu terkabul karena bantuan jin. Makanya sampai sekarang bahkan kalau ada di beberapa tempat pohon-pohon itu disembah. Karena pohonnya itu ada jinnya di dalam yang mengabulkan hajat orang yang meminta sama jin ini. Tapi itu karena gelapnya masa-masa itu, makanya dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bukan berarti mereka bodoh. Orang Quraisy, mereka itu termasuk orang-orang yang pintar akalnya, bahkan mereka pintar berperang, mereka pintar membuat syair. Bait-bait syair itu mereka pintar. Mereka pintar menulis, mereka pintar membangun bangunan. Mereka pintar banget. Kenapa seperti itu pun kepintarannya masih dikatakan jahiliyah, bodoh? Kenapa? Mereka pintar membuat semua hal itu, tetapi mereka tidak bisa menemukan siapa Allah. Mereka bisa ini, mereka pandai ini semuanya, tapi untuk menemukan siapa Tuhan sebenarnya mereka tidak pandai. Makanya dikatakan loh, kok gak masuk akal? Kamu pintar loh bikin seperti ini, pintar seperti ini, tapi kok untuk menemukan Allah kok bisa itu malah menyembah berhala, batu. Jadi mereka itu kalau untuk Tuhan ada batu yang dia dapat bagus, bentuknya bagus, dia ambil, ini Tuhan saya. Jadi kalau mereka musafir, mereka bepergian, dia selalu bawa batunya, karena ini Tuhannya, ini yang melindungi saya. Pas di jalan dia ketemu batu yang lebih bagus, bentuknya, dia simpan batu yang tadi dijadikan Tuhan, dia ambil batu yang ini Tuhan saya sekarang. Betulan ini ada dalam kitab sejarah, ada dalam kita, ada lagi. Jadi mereka tergantung kepintarannya apa. Ada yang pintar bikin patung, mereka bikin patung yang paling bagus.
karyanya yang paling bagus tidak dia jual dan dia jadikan Tuhan. Dan orang yang tidak bisa beli patung membeli Tuhan, membeli patung yang dibuat sama manusia itu untuk dijadikan Tuhan. Coba kita bayangkan bagaimana pola pikirnya mereka untuk menjadikan Tuhan. Ini patung dibuat sama manusia dan dijual perbelikan. Yang dijual apa? Tuhan. Tuhan diperjualbelikan. Tapi mereka pintar. Betul. Kita lihat orang Cina itu kadang di TikTok, dia mahat kayu, detail banget. Ada yang bentuk naga, ada yang bentuk harimau, ada yang bentuk macam kayak beneran asli gitu. Itu kan kayu. Ini bukan kayu, batu dipahat. Ini kan kalau ada orang-orang Spanyol yang biasa bikin ada gereja itu yang betul-betul pahatannya detail sekali, itu kan lama terjadi. Dia bisa seperti itu. Tapi ketika karyanya sudah indah, ini Tuhan saya. Loh, kok bisa zat ini, bentuk ini, patung ini bisa membantu hajatnya dia? Karena kan tidak mungkin dia mau jadikan Tuhan kalau tidak bisa bermanfaat untuk dia. Kadang dikabulkan karena apa? Karena ada jin. Ada jin yang masuk ke dalam patung tersebut. Sehingga ketika dalam keadaan kepepet, ternyata tiba-tiba ada bantuan itu. Mungkin sering terjadi ketika mereka butuh sesuatu, kayak butuh dirham, butuh uang, ada di tempat tidurnya. Ketika mereka lagi sudah jadi datangnya kepada ini patung, ada di dirham. Siapa yang datangnya? Ya jin. Jin kan bisa seperti itu. Makanya kadang-kadang mereka jahil, orang yang bodoh, bukan bodoh, betulan bodoh, pintar tapi tidak pintar menemukan siapa Allah. Itulah pentingnya ilmu, termasuk pentingnya ilmu. Datang Nabi Muhammad SAW membuka pikirannya, mengembalikan akal sehatnya. Kok bisa kamu menyembah batu? Lalu kemudian kamu ganti dengan batu yang lebih baik dan kau jadikan Tuhan. Kok bisa? Ada bahkan mereka bikin patung dari kurma. Patung dari kurma. Jadi dia bikin kayak stickman-nya dulu, habis itu dia dari kurma. Jadi kurma itu diaduk-aduk jadi kayak bahan kita tempel. Kadang ini kalau sudah lapar, tidak ada makanan, makan Tuhan ya. Yang dimakan Tuhan ya. Ini kan dibuka sama Nabi Muhammad. Ayo pikirin, engkau diberi zat sama Allah akal. Siapa yang bisa membuat engkau memikirkan hal seperti itu? Apakah patung ini? Apakah dia bisa mengingatkanmu, memberikanmu akal sehat seperti itu, sehingga engkau bisa membuat hal-hal yang istimewa, luar biasa? Gak mungkin dong patung ini. Patung ini aja baru ada wujudnya. Sedangkan engkau sudah memiliki akal tersebut. Siapa yang memasukkan sesuatu yang di akal tersebut? Pasti ada. Kamu saja lahir gak mungkin tiba-tiba ada. Pasti ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebabnya itu adalah Allah. Itulah Tuhan. Itulah Allah. Masalahnya mereka ingin melihat Tuhan itu ada di depannya. Kalau Tuhan bisa dilihat, itu tanda kelemahan untuk Tuhan. Artinya dia sama dengan makhluk. Sedangkan sifat-sifatnya Allah yang maha sempurna tidak bisa menyamai mukhalafatul hawadits, berbeda dengan sesuatu yang baru, berbeda dengan sesuatu yang diciptakan. Kullu hadza hadits, semua itu baru. Semua itu baru. Yang pertama itu adalah Allah. Bahwa awal akhir. Allah yang paling pertama dan paling kekal. Semua ini baru. Dan yang paling lama pun baru. Planet, bumi ini baru diciptakan. Ada yang menciptakannya, Allah
Dan semua yang baru itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mewujudkannya kecuali Allah. Dan kalau kita bisa melihat Allah, artinya Allah itu sama dengan kita. Kita ada nih lebih, kita sifat manusia lebih condong mengistimewakan sesuatu yang belum tentu dilihat. Tapi kalau sudah dilihat, mau yang bagusnya bagaimana? Tapi kalau sudah dilihat, oh bagus. Tapi ya udah. Misalkan kita lihat ada iklan mobil, nanti baru launching. Penasaran sekali kita pengen lihat. Jadi mahalnya itu pas belum kelihatan di jalan. Tapi pas sudah lalu itu mobil, mau mahalnya bagaimana juga udah biasa. Makanya Allah berbeda dari manusia, berbeda daripada makhluk apapun itu. Kenapa? Karena Allah tidak pantas untuk dilihat sekarang. Allah mau melihat hamba-hambanya yang pantas melihatnya nanti kelak. Makanya kita dihidupkan dulu di dunia untuk memantaskan diri kita agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak di akhirat nikmat yang paling tiada tara rasa gembira, rasa senangnya yaitu memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dalam hadis, memandang Allah itu hanya terjadi di hari Jumat. Dan penghuni surga pun tidak semuanya bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak semuanya penghuni surga berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk terus berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW sehingga terjadi syafaatnya Rasulullah SAW. Terjadi itu syafaat Rasulullah. Syafaat itu ada bantuan yang mana bantuan tersebut tidak akan diberikan kecuali orang yang sudah dikenal. Kita suka membantu, tapi kita tidak tahu orang ini itu siapa. Kita mau mengeluarkan harta, kita mau memberikan bantuan, tapi kalau kita tidak kenal ini siapa, takutnya kita memberikan bantuan tersebut dipakai hal-hal yang tidak benar. Sehingga kita juga mau tahu siapa dia. Oh, saya kenal ini. Dia sering bersihkan di tempat. Oh, saya kenal ini. Dia jamaah masjid. Oh, saya tahu ini. Dia memang membutuhkan. Dan dia tidak macam-macam orangnya. Tidak pernah kelihatan berantem, tidak pernah kelihatan curi ini, tidak pernah ganggu ini. Orangnya udah. Tapi dia membutuhkan. Oke, saya mau bantu dia karena memang dia butuh. Dan kita kan di akhirat apa yang kita membanggakan dari amalan kita kecuali pengharapan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, bantuan dari Rasulullah SAW. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan pengenalan sama Rasulullah SAW kalau dia tidak mengetahui bagaimana caranya dikenal oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus tahu bagaimana sih cara dikenal sama Rasulullah. Oh, cara dikenal sama Rasulullah banyak bersolawat. Tapi kalau solawatnya solawat aja udah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi pikirannya ke sana, pikirannya ke sini. Solawatnya sampai ini, baik, diterima. Tapi alhamdulillah baiknya kalau kita khusyuk dengan solawatnya itu, sehingga ketika sampai dengan Rasulullah SAW itu ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus tugasnya adalah Allah untuk menyampaikan salam hamba tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan setiap hari kita ada ragil yang mencatat amal kita, yang mencatat amal buruk kita. Jadi setiap hari kita ada loh kanan kiri kita itu malaikat yang dampingi. Tetapi ada lagi malaikat yang datang bersama kita ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, ada malaikat yang datang selain malaikat. Dan dia memperhatikan malaikat itu diberi izin
sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui isi hati luar. Jadi kalau ilmu akhlak itu atau bahasa ilmu tasawuf, hati itu ada beberapa lapisan. Dan yang paling dalam tidak bisa ditembus sama malaikat, sama syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lapisan luar yang bisa diketahui oleh malaikat, yang bisa diketahui oleh syaitan, sehingga makanya kita bisa dengar fakir atin, tahu kalau kita niat melakukan kebaikan. Kan biasa kita dengar itu, kalau kita niat baik itu sudah dicatat sama malaikat. Ya kan? Itu kan kita tidak ungkapkan, itu kita tidak lakukan, baru niat dicatat oleh malaikat. Ketika kita realisasikan, dicatat lagi oleh malaikat. Begitupun ketika niat buruk, malaikat tadi itu sudah mencatat. Ada lagi bahkan yang mengatakan belum dicatat, tapi sudah di atas kertas malaikat. Nanti ketika dilakukan baru dicatat. Tapi malaikat tahu kita ini melakukannya. Nah, ada lagi di bagian dalam yang tidak ada pun malaikat yang tahu, syaitan yang tahu. Nah, syaitan pun tahu apa isi hati kita, makanya ketika kita niat buruk, ditambah sama syaitan. Wah, ini udah niat buruk ini jalan ini. Malaikat syaitan kalau lihat kita yang udah pengen niat buruk atau belum niat buruk pun sudah ditunjukin, gak ada niat apa-apa. TikTok kelihatan hal yang buruk, YouTube kelihatan hal yang buruk. Itu syaitan. Atau kita ketemu sama orang ada sedikit lihat aneh-aneh, langsung wah ini bisa ini kita bawa untuk gimana, untuk mulut cepet cara-cara. Itu ditambah lagi sama syaitan. Pokoknya ada sebab sedikit untuk bisa syaitan masuk untuk buat orang ini yang berjauh dari Allah, dimasukin, dibisikin. Nah, caranya ini diajarin gitu untuk bandel. Caranya ini, kalau mau begini, ajak ini orang. Tiba-tiba itu kayak cepat itu, wah saya tahu ini kalau ini untuk ini. Tapi kalau kita sering berpikir sama Allah, sering berselawat sama Allah, ketika kita ingin melakukan hal yang baik, begitu pun dibantu oleh malaikat, dibantu sama taufiknya Allah. Kalau kita ingin melakukan ini hal yang baik, Allah ridho. Begini jalannya. Tapi kalau kita tidak pernah berpikir sama Allah, mau melakukan kebaikan, bisa, pasti bisa melakukan kebaikan. Makanya itu kan kita disuruh bertobat sama Allah selalu. Tapi harus dengan berpikir. Maka sekarang kita mau pelajari bagaimana sih zikir yang diijabah sama Allah, bagaimana sih sholawat yang diijabah sama Allah, bagaimana sih ibadah yang diijabah oleh Allah, sehingga kita tahu rukun syaratnya untuk betul-betul amal kita ini bukan hanya diterima, tapi memperbaiki diri kita. Kan dikatakan dalam Al-Quran, "Uzkurullah fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Uzkurullah fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berzikirlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya zikir itu bermanfaat untuk individu orang mukmin, bermanfaat loh. Sekarang apakah selama kita beribadah sama Allah berasa dari ibadah itu bermanfaat untuk diri kita? Atau yang kita rasakan manfaat itu ketika kerja, mendapatkan uang, baru jelas kita dapatkan manfaat. Tetapi kalau ibadah, ya kita sholat, sunnah, sholat wajib, baca Al-Quran, zikir ini, zikir kalimat ini, sholat seperti ini. Tapi ya itu ada cuma berzikir sama Allah. Ini tuh ada manfaatnya. Dan lebih besar manfaatnya daripada yang kita rasakan uang itu yang kita bisa belanjakan ini, dapat ini. Zikir, ibadah itu ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat yang paling bisa dirasakan adalah ketenangan jiwa.
Salah satu manfaatnya adalah ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa itu sulit loh didapatkan. Karena setiap hari manusia pasti mendapatkan cobaan, pasti mendapatkan musibah. Dan bukan musibah sebenarnya, ujian. Memang manusia selama bernafas pasti diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu jangan kita anggap sebagai sesuatu yang berat. Memang itu untuk memperkuat diri kita. Tetapi apa lagi yang membuat kita tenang ketika menghadapi ujian tersebut? Ibadah ini. Ibadah ini membuat kita tenang menghadapi ujian tersebut, sehingga tidak panik, tidak tahu melakukan apa solusinya. Ketika sudah mepet, nggak tahu apa. Zikir ini membantu, tetapi tidak akan kita rasakan kecuali kita laksanakan dahulu bagaimana zikir-zikir ini bisa bermanfaat. Dan cara manfaat itu dirasakan dengan kita mengkaji ilmunya, mengetahui bagaimana tuntunan dari Rasulullah SAW, bagaimana ulama-ulama yang lurus mengikuti Rasulullah SAW, sehingga mereka mengajarkan lagi dan menjelaskan lagi, bukan ilmu yang baru, tetapi menjelaskan apa sih yang dimaksud Rasulullah SAW, yang memang keadaan umatnya itu seperti ini. Rasulullah menjelaskan ke sahabat sesuai dengan zaman yang terjadi saat itu. Ketika Rasulullah wafat, zaman tetap berkembang sehingga sahabat mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di zaman untuk tabi'in. Sehingga mereka menjelaskan bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah ini, dan di zaman ini bagaimana menyelesaikannya seperti ini. Sebagaimana yang Rasulullah SAW tunjukkan, dengan dasar yang Rasulullah tunjukkan. Begitupun sahabat wafat tabi'in menjelaskan sesuai zamannya dan untuk di bawahnya. Terus sampai di zaman waktu kita. Ulama yang belajar dengan ulama ada gurunya sesuai perkembangan zaman, menyesuaikan dengan zamannya bagaimana Rasulullah SAW menyikapi hal ini untuk zaman ini. Makanya fikih itu berkembang mengikuti zaman. Tetapi apakah berubah? Ya, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Loh, tapi kok seperti ini, ada dalam begini, ada dalam begini. Makanya kita harus tahu fikihnya itu bagaimana. Sehingga kita tahu mana yang berubah, mana yang steril, tapi dianggap berubah. Karena kan sekarang zaman mana yang viral itu yang banyak dipercaya. Mana yang viral itu yang banyak dipercaya. Tapi apakah betul-betul harus dilihat, harus dipelajari, betul atau tidak? Seperti makanan yang viral belum tentu lebih sehat dari makanan yang herbal. Makanan orang tua kita masak ambil sayur sendiri, itu kan jelas lebih sehat. Tapi apakah anak-anak kita mau makan ini? Enggak, kayak makan yang viral. Tapi apakah sehat? Belum tentu. Begitupun sekarang, mana yang viral, mana yang sesuai dengan hawa nafsunya, kesenangannya. Wah, ini lebih enak, lebih gampang, lebih cocok untuk saya, bukan untuk Allah, bukan cocok menurut Allah, cocok untuk saya. Itu yang diikuti. Benar? Tidak. Kalau mau ikut Allah, ini jalannya Allah. Mau ikut Rasulullah, ini jalannya Allah, Rasulullah. Susah, ya memang susah. Rasulullah ada susah kok. Masa kita mau ambil enaknya aja? Kata Abuya Al-Malik Al-Hasani, itu beliau adalah termasuk ulama kaliber di zamannya. Beliau pengajar di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Di tahun beliau wafat 2004.
itu beliau mengatakan apa? Salah satu katanya, surga itu mahal. Surga itu mahal. Harus dibayar dengan tenaga, harus dibayar dengan harta, harus dibayar dengan tenaga. Jadi kalau ingin mendapatkan surga, kalau ada orang menjanjikan surga, kita lakukan ini kita dapat masuk surga, kita lakukan ini masuk surga, kita lakukan ini masuk surga, gak segampang itu loh. Berikan semua apa yang engkau punya, baik tenagamu kalau engkau punya tenaga, fokuskan untuk dunia, untuk akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau engkau fokuskan sama dunia, akhirat tidak ikut. Hakada, dan semoga kedepannya minggu ke depan kita mengkaji kitab yang namanya kitab Risalatul Jami'ah. Risalatul Jami'ah itu kitab yang mencakup 3 pelajaran. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga akhlak. Dalam satu kitab yang tipis. Kitab Risalatul Jami'ah. Risalatul Jami'ah dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia adalah risalah, pesan al-jami'ah yang mencakup seluruhnya. Makanya ada kitab, ada tauhidnya, ada imannya. Iman itu tauhid, Islam itu fikih, ihsan itu akhlak. Dalam kitab yang tipis. Itu bisa di-download di handphone, dibuka aja, download kitab Risalatul Jami'ah PDF, itu sudah muncul semuanya. Jadi bisa kita baca, di situ ada yang terjemahan, ada yang bahasa Arab juga. Saya ahli Al-Fakir sarankan untuk download yang terjemahan. Dan nanti akan kita baca, semoga bisa hatam dan istiqomah majelis kita untuk kedepannya. Dan semoga bisa memberikan rahmat dan kebaikan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala agar tetangga kita bisa menjadi lebih rukun, bisa menjadi turunnya curahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih utama lagi kualitas ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi lebih baik, dan begitupun berkahnya bisa meluas baik yang hadir dan yang tidak hadir kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, keluarga, saudara, saudari